kalau misalkan kalian benar-benar perhatikan ya, ini tuh pattern yang seperti ini teman-teman ya, exactly ketika kita mengalami penurunan tajam lalu kita mengalami kenaikan seperti ini tuh nggak pernah terjadi tuh baru kali ini, tetapi ini udah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ini benar-benar sering banget dan kita akan bahas hasil atau outcome yang akan keluar dari pattern ini. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini ada salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya kalian pilih sendiri lah, teman ya. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, kebetulan saat ini gue juga sedang mengadakan event ya, khusus yang daftar melalui link referral gue aja di sini ya. Jadi kalian bisa mendapatkan bonus USDT teman-teman, 20 USDT untuk 50 pendaftar pertama dalam waktu 18-24 Desember ini. Dan 100 USDT bonus 5 kali leverage ini untuk 1000 pengguna yang volume tradingnya itu bisa mencapai 1000 USDT khusus untuk referral gue aja ya. Well, teman, jadi saat ini Bitcoin masih tetap sideways ya. Iya, bisa dibilang sideways ya, belum breakdown juga karena kita pump kemarin terus saat ini kita mengalami koreksi dan koreksinya ini juga minim banget kalian bisa lihat di sini. Jadi nggak begitu banyak pergerakan ya, berasa weekend gitu ya. Padahal kita baru ada di hari Kamis dan besok Jumat terakhir gitu, baru kita memasuki weekend. Nah, jadi seperti yang gue bilang di video yang kemarin juga ya, exactly ketika pump ini terjadi ya, jadi persis ketika harga BTC masih 16.9, di sana gue ada expect untuk Bitcoin at least koreksi dulu teman-teman ya, atau nggak tahu dump atau koreksi gitu ya, tetapi gue nge-short di area 18.9, dan kalian bisa lihat ya, saat ini posisi gue profit sekitar 3% ya, jadi gue opening price-nya masih ada di 1685, saat ini 16818 ya, profit masih 3% dan masih gue biarin running dengan SL di level 17.000 karena gue expect ya worst case scenario, karena kita nggak tahu apa yang bakalan pasti terjadi ya. Kalau misalnya dia ngehit atas ya udah gue loss sekitar 100. Nah, tapi kalau misalkan dia ternyata lanjut downtrend teman-teman, nggak taunya dari sini dia balik ke level 15.000 all time low lagi, atau bahkan breakdown menuju ke level 10.000, ya ini potensi bisa menjadi big trade teman. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pattern ini teman-teman ya, di mana kita mencapai peak kita yang ada di 18.000, setelah itu kita turun teman-teman ya, 18.000 ini menjadi support yang paling kuat selama 6 bulan ini dan saat ini berubah menjadi resist semenjak kita breakdown. Kita lihat nih, ini ada pattern yang cukup mirip teman-teman ya, kita nggak bisa bilang ini 100% sama, tetapi ini agak mirip teman-teman ya, di mana kita mengalami penurunan seperti ini, lalu kita anjlok di sini ya, habis itu kita langsung mantul keras sama seperti ini ya, di mana kita mengalami penurunan, habis itu sideways, habis itu kita mantul di sini. Nah, hasilnya adalah apa nih? Kalian bisa lihat hasilnya adalah kita di anjlokin balik gitu, kita dibanting kembali ke bawah. Itu adalah alasan kenapa juga kemarin ya gue nge-short di sini gitu ya. Meskipun memang bisa jadi ya dari koreksi ini kita bisa bikin naik dulu teman-teman, pelan-pelan naik seperti ini ya. So far ini belum terjadi teman-teman, dimana kita ngelihat the next leg up ini belum terjadi. Terus ada kemungkinan nggak kita mengalami the next leg up ini? Ada juga teman-teman ya, ada beberapa pattern sebelumnya yang dimana kita mengalami the next leg up juga. Jadi nggak cuman ini, kalian lihat kita setelah koreksi dibikin naik lagi, yang ini juga sama teman-teman ya, kita dibikin the next leg up juga ya, dimana kita rebound, habis itu kita koreksi, habis itu kita membentuk ya pattern lancip ini lagi gitu ya, rising wedge ini lagi. Sama seperti ini, rising wedge juga sama persis teman-teman ya, habis itu ya kita turun teman-teman ya, kita dibanting kembali ke bawah. Nah, jadi rata-rata ya pattern rising wedge ini teman-teman, ya so far kita sih nggak membentuk pattern tersebut gitu. Makanya di sini gue bilang sideways yang terjadi selama sehari ini, well ini agak berbeda dengan yang terjadi dengan yang ini, lalu yang terjadi dengan yang satu ini, dimana rata-rata biasanya kita sideways kita dibikin naik pelan-pelan, kalau yang satu ini enggak teman-teman ya, kita mengalami pelemahan. Nah di sini agak mirip juga dengan yang satu ini teman-teman, dimana ini kalian lihat turun tajam ke bawah, habis itu kita dibikin naik teman-teman ya,
Jadi ini semua yang gue bilang ini adalah ketika kita mengalami kenaikan dibandingkan teman ya, kenaikan sebelumnya. Contohnya kan yang buletan yang ini kan lebih tinggi nih daripada yang ini. Ini juga sama nih, buletan yang ini kenaikannya ini juga lebih tinggi daripada yang ini. Ini juga sama teman, kenaikan yang satu ini lebih tinggi dibandingkan sideways yang satu ini teman ya. Jadi dibandingkan sideways sebelumnya sama yang saat ini terjadi teman. Ini kan kenaikannya di sini, terus ini kan udah mencapai ini. Jadi ini lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Jadi semuanya ini yang gue bahas ini adalah kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya, teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Dan endingnya, teman-teman ya, ending dari pattern ini rata-rata ya, outcome-nya kita bisa lihat dia itu mengalami koreksi at least teman-teman ya. Kalau misalnya kita ukur dari paling bawah ke paling atas minimal 50%. Ini exactly di Fibo 0,5 di sini ya. Kalau yang ini kan setelah dia mengalami koreksi 50%, dia lanjut ngepam lagi di sana ya. Lalu yang ini juga sama teman-teman, dia mengalami koreksi hingga Fibo 0,5 teman-teman exactly di sini. Terus dia mengalami pump lagi ke atas. Kalau yang satu ini agak beda teman-teman ya. Ini kita malah mengalami all the way dump ke bawah seperti ini teman-teman. Makanya itu yang gue bilang ya, kita harus ngelihat bahwa dump ini teman-teman ya, bakalan nggak sih ngetes sampai ke level 16.3 ini. Kalau misalnya ternyata dia ke 16.3 ya kemungkinan outcome-nya bisa jadi seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya dia ngehold di level Fibo 0,5 maka kita akan ukur dari paling bawah ke paling atas dan kita ketemu itu ada di level 16.600-an teman. Jadi ini memang adalah area taking profit dan bisa jadi gue ya take profit di area tersebut, tetapi ya gue akan biarin aja temen-temen ya, karena gue nggak ada masalah dengan loss 100, jadi gue biarin aja, siapa tahu temen-temen ya, ini bisa menjadi big trade teman-teman kalau misalkan ternyata dia malah ngedam sampai 16.000 awal, lalu ternyata malah ke level 15 dan menuju all time low teman-teman. Tetapi buat swing trade sebenarnya targetnya adalah 16.6. Dan di sana ya kalian udah bisa close trade-nya teman-teman di level 16.6, tetapi ya gue bakalan biarin aja karena ya tiap trading plan orang pasti berbeda-beda lah teman-teman. Gue biasanya mencoba untuk catch a big trade gitu ya, bukan catch swing trade. Jadi so far kita lihat ya probabilitas sekitar 70% kita bisa bilang teman-teman ya dia bakalan koreksi 50%, tetapi dari sejarah-sejarah sebelumnya ya so far probabilitasnya adalah 100% bahwa dia akan mengalami koreksi 50% menuju ke level 16.6 ya. Tetapi ya untuk dia lanjut downtrend teman-teman ya menuju ke level 15 atau all time low mungkin ini harus dikonfirmasi dengan break dia menuju ke level 16.3 ini lagi. Kalau misalkan dia hanya 16.6 atau ada di level 16.8 saat ini, masih ada kemungkinan teman-teman kita membentuk pattern breakout seperti ini lagi, balik ke atas dan retest ke area level 17.6 itu juga bisa terjadi gitu. Jadi untuk dirangkum bahwa probabilitas so far dari sejarah adalah 100% bahwa dia akan melakukan koreksi sekitar 50% dari pattern yang satu ini. Jadi menuju ke level 16.6 minimal teman-teman ya, 16.6 lah ya bisa dibilang. Lalu maybe dengan probabilitas 50% teman-teman masih 50-50 kalau ini ya untuk dia lanjut breakdown ke bawah seperti ini gitu. Nah, trade gue yang satu ini lebih ke 50-60 lah ya bisa dibilang, atau bisa dibilang 50-50 gitu ya. Jadi ya tetap gue biarin aja teman, gak ada masalah sama sekali ya. Ini adalah trade yang gue bisa resikokan aja. Well, jadi itu aja teman untuk merangkum video kali ini dan analisa kali ini. Sekali lagi ini hanyalah trading plan gue sendiri ya. Jadi apa yang gue lakukan seperti ini jangan diikutin. Soal miliki trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja teman dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.